1831. Di luar dunia absolut darah, tidak banyak hal yang bisa dilihat. Namun di dalam dunia absolut darah, Lu Ye segera menemukan banyak keganjilan. Dia mendongak dan melihat seberkas cahaya berdarah muncul dari seluruh alam kepunahan darah. Itu seperti tiang darah yang menghubungkan langit dan bumi. Ada ribuan pilar seperti itu di alam kepunahan darah. Itu adalah pemandangan spektakuler untuk dilihat dari jauh. Tuan dan pelayan telah masuk dari pusat alam kepunahan darah. Pilar darah terdekat hanya berjarak beberapa puluh kilometer. Lu Ye memfokuskan pandangannya, berharap menemukan sumber pilar darah. Jika dia tidak salah, pemandangan abnormal ini pasti terkait dengan penggunaan artefak leluhur oleh ras darah, tapi Lu Ye tidak mengerti apa itu artefak leluhur dan mengapa hal itu bisa menyebabkan fenomena aneh seperti itu di alam darah absolut ketika itu diaktifkan. Segera, Lu Ye melihat sumber pilar darah. Yang mengejutkannya, itu adalah kolam darah. Kumpulan darah ada di alam pemurnian darah, dan jumlahnya cukup banyak. Itulah sebabnya para ras darah yang ambisius dapat memilih kumpulan darah terdekat untuk diolah. Tentu saja, sebagian besar ras darah yang melakukannya mati di sana. Alam kepunahan darah secara alami juga memiliki kolam darah. Namun, saat ini, kolam darah sepertinya mendidih. Cahaya berdarah pekat keluar darinya dan membubung ke langit, membentuk pilar darah yang dilihat Lu Ye. Lu Ye mengerti bahwa sumber pilar darah lainnya adalah genangan darah. Yang membuatnya marah adalah pada saat ini, sejumlah besar makhluk hidup dibawa ke sisi genangan darah oleh klan darah dari segala arah. Klan darah sepenuhnya mengabaikan tangisan dan permohonan makhluk hidup ini dan melemparkan mereka semua ke dalam genangan darah. Kolam darah itu seperti binatang pemakan manusia. Makhluk hidup apapun yang dilemparkan ke dalamnya paling banyak akan melayang beberapa kali sebelum menghilang tanpa jejak. Apakah hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya? Lu Ye bertanya melalui transmisi suara. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Bei Feng menggelengkan kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu. Ada pesta darah yang tak terhitung jumlahnya di alam kepunahan darah. Namun, dengan pikiran surgawinya, dia tahu bahwa hampir semuanya telah menghilang. Nasib mereka bisa dibayangkan. Ekspresi Bei Feng berubah. Pada saat inilah aura Jade Moon mendekat dengan cepat. Tuan dan pelayan menoleh untuk melihat dan melihat ras darah turun. Dia melirik Bei Feng dengan heran. Kamu masih hidup. Bei Feng mencibir. Apakah kamu masih hidup? Dari cara mereka berbicara, Lu Ye menduga hubungan antara Bei Feng dan Jade Moon tidak terlalu baik. Sebelumnya, ketika pasukan Blood Race menyerbu Gunung Fangchun di selatan, Blood Race mengalami kerugian besar. Beberapa dari mereka yang cerdik berhasil melarikan diri, sementara yang lebih lambat tertinggal di Gunung Fangchun. Beberapa ras darah bergerak cepat dan telah kembali ke dunia kepunahan darah lebih awal. Namun, masih banyak Blood Race yang belum kembali tepat waktu. Ini juga alasan mengapa ras darah tidak menjadi curiga ketika Ding Bei Feng membawa Lu Ye ke dunia kepunahan darah. Itu karena anggota Blood Race yang tersebar kembali satu demi satu. Jika kamu belum mati, maka cepatlah bergerak. Untuk apa kamu melamun? Jade Moon dari ras darah mengomel dengan tidak sabar. Bei Feng mengerutkan kening. Apa yang mereka lakukan? Anggota suku darah, Jade Moon, pergi dalam sekejap, seolah dia tidak bisa diganggu dengan Ding Bei Feng. Jika itu terjadi di masa lalu, Ding Bei Feng pasti tidak akan melakukan hal yang tidak perlu. Lagi pula, bukan hanya 1 atau 2 hari semua orang tidak menyukai satu sama lain. Sudah seperti ini selama bertahun-tahun. Namun, sebagai hamba darah Lu Ye, dia tahu bahwa Lu Ye sangat ingin memahami beberapa informasi tentang dunia kepunahan darah. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan pihak lain pergi begitu saja. Dia segera mengaktifkan atribut sucinya dan memandang pihak lain dengan dingin. Jade Moon mula-mula tertegun, lalu terkejut. Dia memandang Ding Bei Feng dengan ketakutan. Kapan kamu memurnikan darah suci? Kurang ajar. Bei Feng mendengus. Wajah Jade Moon berganti-ganti antara hijau dan merah. Meskipun dia tidak mau, dia tetap membungkuk hormat. Salam, senior suci. Mereka yang mampu memurnikan darah sage adalah penguasa suci. Tidak peduli seberapa keras Jade Moon memikirkannya, dia tidak dapat memahami dari mana Ding Bei Feng mendapatkan darah sage. Apalagi dia sebenarnya berhasil memperbaikinya. Dengan ini, kesenjangan antara status mereka telah terpecah. Kecuali dia juga memurnikan setetes darah sage, dia selamanya akan kalah dengan Ding Bei Feng. Hatinya dipenuhi dengan kecemburuan, keengganan, dan ketidakberdayaan. Katakan padaku, kata Ding Bei Feng acuh tak acuh. Kali ini, Jade Moon tidak lagi berani menunjukkan ketidaksenangan. Dia segera menjelaskan keseluruhan ceritanya. Setelah para ras darah kembali, mereka mulai mengaktifkan kekuatan artefak leluhur bersama-sama, membuang semua darah di alam darah absolut ke dalam genangan darah sebagai pengorbanan darah. Ini adalah salah satu ritualnya. Sekarang, semua anggota suku darah di dunia kepunahan darah sibuk dengan hal ini.
Hanya dalam beberapa hari, siapa yang tahu berapa banyak darah yang telah dikorbankan. Setelah Jademun selesai berbicara, dia memandang Ding Beifeng dengan hati-hati. Meskipun dia tahu bahwa hidupnya tidak akan dalam bahaya bahkan jika dia tidak cocok dengan Ding Beifeng, jika Ding Beifeng ingin mempermalukannya, dia tidak akan bisa menolak. Untungnya, Ding Beifeng tidak memiliki pemikiran seperti itu. Dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, "Enyahlah." Jademun merasa seolah dia telah diampuni. Dia menangkupkan tinjunya dan berubah menjadi seberkas cahaya berdarah sebelum terbang menjauh. Ding Beifeng memandang Lu Ye. Lu Ye saat ini sedang menatap ke arah tertentu. Jika seluruh dunia kepunahan darah adalah sebuah lengan, maka arah itu adalah pergelangan tangan. Lu Ye bisa merasakan bahwa anggota suku darah berkumpul di sana. Terlebih lagi, disitulah fluktuasi energi paling kacau di seluruh dunia kepunahan darah. Jika dia tidak salah, disitulah letak artefak leluhur. Lu Ye benar-benar ingin tahu apa itu artefak leluhur, tapi dia juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk menanyakannya. Tujuannya di sini adalah untuk menimbulkan badai dan merusak rencana suku darah. Tujuan utamanya adalah membebaskan Gunung Fangchun Selatan dari dunia kepunahan darah dan meninggalkan galaksi ini. Jika memungkinkan, dia bisa membuat kemajuan lebih lanjut. Tentu saja, hal ini bergantung pada keadaan. Menarik kembali pandangannya, Lu Ye memerintahkan, "Lemparkan aku ke dalam genangan darah." "Ya," jawab Ding Beifeng. Dia melangkah maju dan meraih kerah baju Lu Ye. Lu Ye segera melakukan perlawanan sengit. Menurut eksperimen sebelumnya di dunia kepunahan darah, jika dia ingin memobilisasi seluruh dunia, dia harus masuk jauh ke dalam kumpulan darah. Pada awalnya, dia masih memikirkan bagaimana melakukan ini tanpa ada yang menyadarinya. Tanpa diduga, seluruh dunia kepunahan darah sedang menjalani upacara pengorbanan darah. Tentu saja ini membuat segalanya lebih mudah baginya. Wajah Ding Beifeng dingin. Dia mengabaikan perjuangan Lu Ye dan membawanya ke kolam darah terdekat. Di bawah tatapan banyak ras darah, dia melemparkan Lu Ye ke dalamnya. Sosok Lu Ye melayang naik turun di genangan darah sejenak sebelum menghilang tanpa jejak. Lu Ye masuk lebih dalam ke dalam genangan darah, di mana saluran internal meluas ke segala arah. Lorong bawah tanah tidak diragukan lagi adalah pembuluh darah dari nenek moyang darah. Sekarang dia telah masuk tanpa hambatan, Lu Ye merasa gelisah. Kembali ke dunia kepunahan darah, dia telah memasuki hati nenek moyang darah. Posisi ini tidak diragukan lagi merupakan poin penting bagi makhluk hidup manapun. Memobilisasi dari posisi seperti itu pasti akan memberikan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dunia kepunahan darah terbentuk dari salah satu lengan nenek moyang darah, jadi tidak ada hal penting yang perlu dibicarakan. Setelah berpikir beberapa lama, Lu Ye tiba-tiba mendapat inspirasi. Sebenarnya tidak ada titik penting di lengannya, tapi ada rongga roh di lengannya. Rongga roh itu tidak diragukan lagi merupakan titik berkumpulnya energi. Namun pada akhirnya, nenek moyang darah bukanlah manusia. Dia tidak tahu perbedaan rongga rohnya dengan rongga roh umat manusia, jadi dia hanya bisa mencarinya dengan hati-hati. Kolam darah yang dimasuki Lu Ye sangat dekat dengan siku. Bagi manusia, ini adalah gua roh yang sangat penting, dan juga merupakan tempat berkumpulnya energi darah seseorang. Setelah mencari beberapa saat, Lu Ye menemukan lokasi yang sesuai dengan karakteristik tempat tersebut. Tempat ini berbeda dari tempat lain yang pernah dilewati Lu Ye sebelumnya. Jika jalur lainnya hanya berupa jalan lurus, maka lokasi ini merupakan perempatan. Tentu saja lokasi ini lebih rumit daripada perempatan jalan. Itu adalah persimpangan dari banyak bagian. Jika dia tidak salah, ini pasti salah satu rongga roh nenek moyang darah. Dari sini, nampaknya rongga roh nenek moyang darah terhubung dengan umat manusia. Lu Ye segera menenangkan diri dan membenamkan pikirannya. Hubungan dengan dunia kepunahan darah berangsur-angsur semakin dekat, dan Lu Ye sekali lagi merasa seolah-olah dia mengenakan lapisan armor yang berat. Dia pernah mengalami perasaan ini di dunia pemurnian darah, tapi dunia pemurnian darah terlalu besar, armor berat di tubuhnya membuatnya sulit untuk bergerak, jadi dia tidak bisa memobilisasi dunia pemurnian darah. Sebagai perbandingan, meski masih berat, tidak diragukan lagi itu jauh lebih baik daripada saat dia berada di dunia pemurnian darah. Ini membenarkan dugaan sebelumnya. Dunia kepunahan darah jauh lebih kecil daripada dunia pemurnian darah, jadi akan lebih mudah baginya untuk memobilisasinya. Seiring berjalannya waktu, hubungan itu semakin dekat, dan pikiran Lu Ye juga mulai menyublim. Hingga suatu saat, ketika koneksi menakjubkan ini mencapai batasnya, Lu Ye tiba-tiba merasa seluruh domain berada di bawah kendalinya. Dengan satu pemikiran, segala sesuatu di dalam domain itu terpatri dalam pikirannya. Dia melihat anggota ras darah yang tak terhitung jumlahnya terbang berkeliling dengan sibuk. Dia mendengar jeritan dan kutukan dari banyak pesta darah. Dia merasakan denyutan seluruh dunia kepunahan darah. Lengan yang telah kehilangan vitalitasnya selama bertahun-tahun ini sepertinya hidup kembali. Namun, pada saat ini, fondasi dunia kepunahan darah dengan cepat terkuras habis.
Itu dipimpin oleh kekuatan tertentu dan bocor keluar. Mengikuti sumber kekuatan ini, Lu Ye mengamatinya dengan cermat. Dia akhirnya melihat artefak leluhur. Di pergelangan tangan, ada sebuah lembah, dan di tengah lembah ada altar setinggi 300 meter. Di atas altar ada alu perunggu sepanjang 10 meter. Pada pandangan pertama, tidak ada sesuatu yang aneh pada alu ini, tetapi alu ini memberikan kesan yang sangat sederhana. Jelas sekali usianya sudah cukup tua, dan permukaannya berbintik-bintik perunggu dan banyak pola dalamnya yang hilang. Di sekitar altar, banyak kultivator ras darah berkumpul, masing-masing mendesak kekuatan mereka untuk menuangkannya ke dalam alu perunggu, menyebabkan altar bergetar tanpa henti. Pikiran Lu Ye melayang ke sini tanpa membuat khawatir anggota Blood Race manapun. Metode pengamatan ini benar-benar hebat, sehingga bahkan seseorang sekuat San Sein pun tidak dapat mendeteksi apapun. 1832. Jika dia tidak salah, alu perunggu itu seharusnya adalah artefak leluhur ras darah, sesuatu yang ditinggalkan oleh leluhur darah. Inilah sebabnya mengapa San Sein dari ras darah dapat mengendalikan fondasi dunia darah absolut dan menekan Gunung Fangchun bagian selatan. Namun, tidak peduli bagaimana Lu Ye melihatnya, dia tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa dari alu ini. Panjangnya hanya beberapa puluh meter, sedangkan leluhur darah adalah raksasa. Sehelai rambut puluhan ribu kali lebih panjang dari benda ini. Kenapa dia membutuhkan sesuatu seperti ini? Dia tidak bisa tidak menebak bahwa hal ini tidak sesederhana kelihatannya. Banyak harta karun di dunia ini yang memiliki kemampuan untuk mengubah ukurannya. Mungkin alu ini bisa diubah agar sesuai dengan ukuran tubuh leluhur darah. Lu Ye akhirnya mengerti mengapa ras darah melemparkan begitu banyak pengorbanan darah ke dalam kolam darah. Itu karena vitalitas darah dari pengorbanan darah ini dapat sangat mengurangi konsumsi fondasi alam. Jika bukan karena situasinya, Lu Ye curiga dunia darah absolut akan memindahkan sejumlah besar pengorbanan darah dari alam lain. Namun, situasi saat ini membuat dunia darah absolut tidak mungkin melakukan hal tersebut. Setelah memastikan semuanya, Lu Ye segera bersiap untuk mengambil tindakan. Setiap penundaan akan memakan lebih banyak fondasi Gunung Fangchun bagian selatan, jadi semakin cepat hal ini selesai, semakin baik. Namun, Lu Ye tidak yakin apakah semuanya akan berjalan sesuai harapannya, jadi dia hanya bisa mencobanya. Menarik kembali pikirannya yang mengembara, Lu Ye mencoba memobilisasi dunia darah absolut. Dalam sekejap, seperti yang terjadi di dunia darah, seluruh dunia mulai bergetar. Gunung-gunung runtuh, sungai-sungai mengalir terbalik, dan cuaca berubah. Di dalam dunia, beberapa orang kehilangan pijakan dan jatuh ke tanah. Bahkan ada beberapa ras darah yang terbang di udara yang tidak bisa mengendalikan diri dan jatuh ke tanah. Altar di lembah bahkan lebih bergejolak, dan 6 San Sein ras darah yang berkumpul di sekitarnya semuanya memucat. Seseorang berteriak ketakutan. Apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa memberikan jawaban, San Sein lainnya semuanya memasang ekspresi serius. Divine Sense mereka melonjak saat mereka meminjam kekuatan garis keturunan ras darah untuk memperkuat hubungan mereka dengan artefak leluhur. Masing-masing San Sein Realm dapat dengan jelas merasakan perlawanan kuat yang tak dapat dijelaskan di dunia ini. Perlawanan ini tampaknya menghalangi mereka untuk memobilisasi fondasi wilayah mereka. Di saat kecerobohan, usaha mereka sebelumnya hampir sia-sia. Untungnya, perlawanan ini perlahan-lahan dapat dilawan seiring dengan semakin dalamnya kekuatan mereka sendiri dan hubungan mereka dengan artefak leluhur. Lu Ye merasakan tekanan. Sudah sangat sulit untuk memobilisasi seluruh domain sendirian. Jika tidak ada faktor lain, kemungkinan besar dia bisa memobilisasi dunia darah absolut. Tentu saja sulit untuk mengatakan berapa lama dia bisa mempertahankannya. Bisa berupa beberapa tarikan napas atau selusin tarikan napas. Pastinya tidak akan terlalu lama. Lagi pula, armor berat, dunia darah absolut memberinya terlalu banyak tekanan. Namun, situasi di dunia darah absolut benar-benar berbeda dengan situasi di dunia pemurnian darah. Di sini, ada 6 San Sein Realm yang mengaktifkan kekuatan artefak leluhur. Dalam situasi ini, itu setara dengan kedua belah pihak menggunakan seluruh dunia darah absolut sebagai medan perang. Siapapun yang mengerahkan kekuatan paling besar akan mampu mengendalikan dunia darah absolut. Saat Lu Ye terus mengerahkan kekuatannya, gejolak di dunia menjadi semakin ganas. Keenam San Sein dari klan darah tidak berani gegabah dan terus mengerahkan kekuatan mereka. Tiba-tiba, San Sein Realm dari klan darah berseru kaget. Kekuatan nenek moyang kita mulai pulih. Dia jelas berpikir bahwa kekuatan yang melawan mereka berasal dari leluhur darah. Dia tidak bisa disalahkan karena kesalahpahaman seperti itu. Siapapun yang berada dalam situasi seperti ini akan membuat kesimpulan serupa. Selain itu, kesimpulannya pada dasarnya benar. Ini karena kemampuan Lu Ye untuk menggerakkan dunia darah absolut memang berasal dari leluhur darah. Itu adalah kemampuan yang datang dengan memurnikan darah berharga dari klan darah. Biasanya, ini pasti akan menjadi berita yang akan membuat seluruh klan darah merayakannya.
Kebangkitan kembali kekuatan nenek moyang mereka niscaya akan membawa manfaat besar bagi seluruh klan. Namun, ini bukan waktunya. Mereka saat ini sedang memobilisasi Yayasan Dunia Darah Absolut, berniat untuk merambah Gunung Fangchun. Kini setelah kekuatan leluhur mereka tiba-tiba pulih dan bertarung melawan mereka untuk menguasai dunia darah absolut, entah kenapa mereka merasa seolah leluhur mereka telah melompat keluar dari peti matinya dan menikam mereka dari belakang. Jadi, setelah kegembiraan mereka, Sansein dari klan darah menjadi sangat tertekan. Saat ini, mereka hanya punya dua pilihan. Yang pertama adalah melepaskan kendali atas dunia darah absolut dan membiarkan kekuatan leluhur mereka terus pulih. Mungkin ini akan menyebabkan seluruh dunia darah absolut mengalami perubahan yang ajaib. Namun, jika mereka melakukan itu, Gunung Fangchun pasti akan kabur. Pilihan kedua adalah melawan kekuatan leluhur mereka dan merebut Gunung Fangchun terlebih dahulu. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Sansein dari klan darah telah mencapai konsensus, mengambil Gunung Fangchun terlebih dahulu. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka tidak akan mendapatkan kesempatan lain di masa depan. Secara relatif, karena kekuatan leluhur mereka menunjukkan tanda-tanda pemulihan, ini bukan satu-satunya saat. Akan ada lebih banyak peluang di masa depan. Akibatnya, Lu Ye merasakan tekanan yang semakin besar. Tanda yang paling jelas adalah turbulensi di dunia darah absolut perlahan mereda. Setelah menyadari hal ini, Lu Ye menyerah begitu saja dalam memobilisasi dunia darah absolut. Dia tidak bisa terus seperti ini. Dia sendirian, dan tingkat kultivasinya hanya berada di tahap tengah alam giok bulan. Dia menghadapi 6 Sansein dari klan darah, dan dia memiliki artefak leluhur untuk meminjam kekuatan. Dia memang bukan tandingan mereka. Namun, dia tidak dapat menemukan bantuan untuk masalah seperti ini. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelesaikannya. Untuk sesaat, Lu Ye berada dalam posisi yang sulit. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Sebelumnya, ketika dia berada di dunia darah absolut, dia bertanya-tanya apakah dia bisa memobilisasi dunia darah absolut jika dia memiliki cukup klon darah. Pasalnya, sulitnya mengerahkan gaya dari satu titik berbeda dengan mengerahkan gaya dari beberapa titik sekaligus. Namun, meskipun dia memiliki ide tersebut pada saat itu, dia tidak terus mencobanya. Bahkan jika dia berhasil, itu tidak akan ada gunanya. Mungkin, saat ini, dia dapat mencoba melihat apakah idenya benar. Dengan pemikiran ini, Lu Ye segera memadatkan klon darahnya. Dalam sekejap mata, 7 klon darah bertahan dan dengan cepat menyebar, mengikuti sungai darah bawah tanah menuju kemungkinan lokasi node. Sebelum memurnikan darah leluhur, Lu Ye dapat menyimpan hingga 5 tetes darah. Tidak peduli seberapa banyak dia berusaha, dia tidak dapat menghasilkan lebih banyak darah. Namun, setelah menyempurnakan darah leluhur darah, batas ini meningkat menjadi 9 tetes. Lu Ye tidak tahu mengapa perubahan seperti itu terjadi, tapi dia merasa bahwa itu pasti ada hubungannya dengan perubahan sifat ilahinya. Dari 9 tetes darah leluhur, 2 telah dikonsumsi, sehingga hanya tersisa 7 tetes. Namun, di saat yang sama, dengan 7 klon, ditambah tubuh utama dan klon pohon bakat, beban pikiran Lu Ye juga sangat besar. Berbeda dengan sebelumnya, ketika dia bisa dengan sempurna membentuk formasi dengan 5 klon darahnya, jika dia membentuk formasi dengan 9 klon darahnya, itu tidak akan begitu harmonis. Ini karena setiap klon darah perlu dikontrol. Lu Ye tidak dapat mengubah situasi ini untuk saat ini. Dia takut dia harus menunggu sampai dia dipromosikan menjadi Sansein untuk berkembang. Meskipun mengendalikan begitu banyak klon darah pada saat yang sama tidak dapat mencapai tingkat kendali yang sempurna, pada saat ini, dia tidak bersaing dengan orang lain. Dia hanya mencari posisi yang cocok, jadi masalahnya tidak besar. Waktu berlalu, dan klon darah berharga perlahan menemukan tempat yang cocok untuk menetap. Setelah beberapa hari, ketujuh klon darah akhirnya menetap. Di aula konferensi Gunung Fangchun di selatan, 8 sinar matahari berkumpul, dan klon pohon bakat Lu Ye duduk di samping Su Yuqing. Aula itu sunyi, dan sinar matahari sudah menunggu. Sebelumnya, setelah tubuh asli Lu Ye pergi, Su Yuqing membawa klon pohon bakatnya untuk mengumpulkan banyak Sansein Realm dan memberitahu mereka tentang rencana Lu Ye. Oleh karena itu, semua Sansein Realm tahu bahwa apakah Gunung Fangchun dapat melarikan diri kali ini akan bergantung pada apakah kemajuan Lu Ye lancar atau tidak. Namun, yang membuat Sansein sedikit khawatir adalah sejak beberapa hari yang lalu, klon yang ditinggalkan Lu Ye tiba-tiba menjadi sedikit tumpul, dan tidak lincah seperti sebelumnya. Pada saat ini, sepertinya dia sedang kesurupan. Su Yuqing tidak bisa tidak khawatir, dan bertanya dengan lembut, apakah kamu baik-baik saja? Setelah 3 napas penuh, klon pohon bakat menjawab, tidak apa-apa, klon terlalu banyak, jadi sulit untuk merawatnya. Su Yuqing tidak mengerti berapa banyak klon yang Lu Ye ciptakan sehingga membuat situasi aneh ini. Si doppelganger mendapatkan kembali ketangkasan sebelumnya. Ia memandang semua Sansein Realm dan berkata, saudara-saudara senior, saya siap untuk mengambil tindakan.
Saya tidak dapat memprediksi efek spesifiknya, tetapi apakah kita dapat melarikan diri atau tidak tergantung pada gerakan ini. Saudara-saudara senior, tolong buatlah persiapan. Yu Qingluo mengangguk dan berkata, adik laki-laki, lakukan yang terbaik, kami akan bekerja sama denganmu. Begitu kata-kata itu keluar, 8 sosok bergegas keluar dari aula dan keluar dari dunia. Apa yang disebut kerjasama itu tidak lebih dari 8 sinar matahari yang membunuh mereka menuju dunia kepunahan darah saat Lu Ye mengambil tindakan. Dengan cara ini, terlepas dari apakah Lu Ye dapat menguasai dunia kepunahan darah atau tidak, 8 sinar matahari akan mampu menjungkir balikkan dunia. Kalaupun ada kerugian, mereka akan melindungi Gunung Fangchun. Di aula, Talent Triklon menutup matanya. Di dunia kepunahan darah, di sungai darah bawah tanah, Lu Ye dan 7 klon darah berharga mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, dunia menjadi terbalik. Di altar, ke-6 sinar matahari klan darah mengubah ekspresi mereka lagi. Seseorang berseru, kekuatan leluhur pulih kembali, cepat tekan. Beberapa hari yang lalu, ada hal seperti itu. Saat itu, mereka sedang lengah. Untungnya, dengan upaya bersama mereka, kekuatan pemulihan dapat ditekan. Mereka tidak menyangka hanya dalam beberapa hari, kekuatan nenek moyang akan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Meskipun 6 sinar matahari dari klan darah bingung, mereka tidak panik. Bagaimanapun, mereka pernah mengalaminya sekali dan kali ini lebih akrab dengannya. Namun, apa yang tidak pernah mereka duga adalah tingkat pemulihan kekuatan leluhur kali ini jauh lebih ganas daripada yang terakhir kali. Hanya dalam beberapa saat, sinar matahari klan darah menyadari satu hal, bahkan jika mereka mengandalkan kekuatan artefak leluhur, mereka tidak dapat menekan kekuatan pemulihan yang kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Sinar matahari dari klan darah, yang telah berbicara sebelumnya, memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Begitu suaranya turun, seluruh dunia kepunahan darah bergetar lebih hebat. Di sebelahnya, Sansein lain berseru. Dunia sedang runtuh. Sinar matahari klan darah lainnya melihat ke arah suara itu dan sekilas melihat tanda-tanda yang tak terlupakan. Dunia darah, yang telah berdiri tegak di dunia ini selama puluhan ribu tahun, runtuh dengan cepat dan sejumlah besar bebatuan terguling. 1833. Melihat seluruh dunia kepunahan darah, Gunung Enam Jari adalah simbol yang paling jelas. Ras darah pergi jauh ke langit berbintang. Tidak peduli dari mana mereka berasal, selama mereka melihat Gunung Enam Jari dari jauh, mereka akan tahu bahwa mereka akan kembali ke rumah. Itu juga merupakan penghalang alami untuk domain tersebut. Bertahun-tahun yang lalu, terjadi bencana alam yang melanda seluruh wilayah. Saat itu, hujan meteor besar datang entah dari mana dan menyapu langit berbintang. Dunia kepunahan darah kebetulan berada dalam jangkauan hujan meteor ini. Penghalang alami Gunung Enam Jari mencegat semua meteor yang menyerang wilayah tersebut. Dalam bencana alam yang cukup menyebabkan kerugian besar pada domain manapun, Blood Extinction World secara ajaib tidak mengalami kerusakan apapun. Dapat dikatakan bahwa bagi ras darah di dunia kepunahan darah, Gunung Enam Jari bukan hanya sekedar simbol berbentuk aneh, tetapi lebih seperti totem. Namun kini, totem tersebut menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Dengan runtuhnya Gunung Enam Jari, wilayah yang sudah bergejolak menjadi semakin bergejolak. Selokan yang dalam muncul di mana-mana di dunia kepunahan darah. Banyak blood race yang lengah menjerit dan jatuh ke dalamnya. Hanya dalam selusin napas waktu, banyak nyawa di wilayah tersebut layu. Seperti akhir dunia akan terjadi. Ras darah di bawah konstelasi sangat ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa kematian terus-menerus muncul di sekitar mereka. 6 ras darah Sansein Realm bingung saat ini. Posisi lembah tempat mereka berada merupakan penghubung antara telapak tangan dan lengan. Saat Gunung Enam Jari runtuh, batu-batu besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya hancur, tetapi mereka tidak berani mengelak sama sekali. Pada saat ini, mereka mengaktifkan kekuatan artefak leluhur dengan seluruh kekuatan mereka. Gerakan abnormal apapun dapat menyebabkan upaya mereka sebelumnya menjadi sia-sia. Dalam keputusasaan, mereka hanya bisa terus menyerang dan menerbangkan batu-batu yang berjatuhan, namun ini hanya mengobati gejalanya dan bukan akar penyebabnya. Gunung Enam Jari sedang runtuh. Sansein Realm melirik Gunung Enam Jari dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ketika Sansein Realm yang lain mendengar ini, mereka buru-buru melihat ke atas dan melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Gunung berbentuk 6 jari itu perlahan jatuh ke depan dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata. Kecepatan keruntuhannya memang tidak cepat, namun harus diketahui bahwa keruntuhan benda sebesar itu membawa momentum yang sangat mengerikan. Para Sansein Realm tidak mengerti bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Mereka tinggal di dunia darah absolut, dan mereka adalah keturunan dari nenek moyang darah. Secara alami, mereka tahu bahwa dunia darah absolut dibentuk oleh sisa-sisa tubuh nenek moyang darah. Dapat dikatakan bahwa seluruh dunia darah absolut terdiri dari bebatuan tebal yang tak terhitung jumlahnya yang melilit lengan nenek moyang darah yang terputus.
Gunung Enam Jari adalah telapak tangan leluhur darah. Secara logika, meskipun Gunung Enam Jari benar-benar runtuh, hanya lapisan luarnya saja yang akan runtuh. Tubuh utama di dalamnya tidak akan terpengaruh karena itu adalah tubuh leluhur darah dan sangat kokoh. Namun, situasinya sekarang bukan hanya lapisan luarnya yang runtuh, tetapi bagian utama di dalamnya juga runtuh. Dengan runtuhnya Gunung Enam Jari, seluruh domain berubah lagi. Kali ini, benar-benar menggemparkan dunia. Bentang alam domain tersebut tiba-tiba mengalami perubahan yang sangat mengerikan pada saat ini. Mulai dari tengah domain, seluruh bagian depan domain tiba-tiba miring ke atas. Kejutan yang ditimbulkan oleh perubahan ini terlalu besar. Sunshine Realm tidak bisa lagi mempertahankan bentuk tubuhnya dan terbang satu demi satu. Menggunakan Divine Sense mereka semua marah. Karena saat ini, dunia kepunahan darah seperti api penyucian. Kematian dan darah ada di mana-mana. Banyak anggota klan mereka yang sudah meninggal, terutama yang berada di bawah konstelasi bintang. Hampir separuh dari mereka telah meninggal, dan separuh sisanya melarikan diri dengan panik, namun mereka tidak tahu harus lari kemana. Suara gemuruh terdengar di setiap sudut, seperti guntur yang teredam, mengguncang hati para kultivator ras darah. Getaran semacam ini berlangsung selama puluhan tarikan napas sebelum perlahan berhenti. Perubahan aneh pada domain juga mereda pada saat ini. Kultivator Sunshine Realm dari ras darah sangat terkejut karena pada saat ini, wilayah tempat mereka tinggal selama bertahun-tahun telah mengalami perubahan bentuk yang besar. Awalnya, dunia darah absolut, jika dilihat dari langit berbintang, tampak seperti lengan agak bengkok, dengan telapak tangan menghadap ke depan, berbentuk telapak tangan datar. Namun, hal tersebut tidak terjadi sekarang. Lengan ini ditekuk pada sudut kanan, dan telapak tangan yang semula terangkat rata juga menjadi kepalan tangan yang erat. Itu ditinggikan tinggi, menghadap ke langit berbintang di kejauhan, seolah-olah akan membombardir bahaya besar di dunia gaib. Adegan runtuhnya Gunung Enam Jari tidak diragukan lagi adalah proses perubahan dari telapak tangan menjadi kepalan tangan. Seluruh domain tampak menjadi hidup. Perubahan yang begitu besar, mudah untuk membayangkan dampaknya terhadap makhluk hidup di wilayah tersebut. Kekuatan leluhur telah benar-benar pulih, gumam Sunshine Realm. Bahkan dalam filosofi ras darah, nenek moyang suatu hari nanti akan terlahir kembali. Namun ketika kejadian ini benar-benar terjadi di depan mata mereka masih sulit mempercayainya. Ini bukan waktu yang tepat untuk pulih. Sunshine Realm patah hati. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa kekuatan leluhurnya tidak pulih cepat atau lambat. Mengapa hal itu harus terjadi pada saat kritis ini? Jika terjadi di lain waktu, pemulihan seperti ini akan cukup untuk membuat seluruh ras darah merayakannya, tapi tidak sekarang. Di mana Gunung Fangchun, Sunshine Realm Blood Race ketiga, tiba-tiba terbangun. Mereka telah bekerja sama untuk mengaktifkan kekuatan senjata leluhur untuk membatasi pergerakan Gunung Fangchun. Sekarang domainnya telah berubah, kekuatan senjata leluhur juga terputus, dan kekuatan yang membatasi pergerakan Gunung Fangchun secara alami tidak ada lagi. Saat suara Sunshine Realm turun, perhatian Blood Race tertuju pada sebuah objek. Itu adalah meteorit kecil yang tampak seperti gunung palsu. Itu menembus segel domain dan langsung menabrak tempat tertentu di dunia darah absolut. Tidak baik, ekspresi beberapa Sunshine Realm berubah drastis. Mereka awalnya mengira Gunung Fangchun akan segera lepas setelah terbebas dari penindasan senjata leluhur. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan langka. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, ketika mereka mengaktifkan kembali kekuatan senjata leluhur, akan terjadi jalan buntu seperti sebelumnya. Siapa sangka Gunung Fangchun tidak berniat pergi, malah langsung menabrak domainnya. Jika itu hanya meteorit gunung palsu kecil yang menabrak domain tersebut, itu tidak akan menjadi masalah besar, dan tidak akan menimbulkan dampak yang terlalu besar pada dunia darah absolut. Namun, ini bukan sekadar meteorit gunung palsu. Itu adalah Gunung Fangchun, seluruh wilayah kekuasaannya. Ledakan keras terdengar. Suaranya sangat keras bahkan Sunshine Realm belum pernah mendengarnya sebelumnya. Pada saat berikutnya, suara yang bahkan lebih menakutkan daripada saat kekuatan leluhur dibangkitkan menyebar dari titik tumbukan. Pada titik dampaknya, segala sesuatu dalam radius puluhan ribu mil menjadi tandus, dan semua kehidupan musnah. Dampak yang mengerikan melanda, dan lebih banyak korban jiwa terus bertambah. Banyak anggota Blood Race yang cukup beruntung untuk bertahan dari perubahan sebelumnya tidak dapat melarikan diri kali ini. Mereka bahkan tidak sempat bereaksi sebelum berubah menjadi debu. Melihat dari langit berbintang, dunia darah absolut yang besar terlempar dari posisi aslinya dalam sekejap. Sunshine Realm tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Leluhur, mengapa kamu meninggalkan bangsamu? Perubahan domain saat ini adalah hasil dari kebangkitan kekuatan leluhur. Awalnya ini merupakan peristiwa yang membahagiakan bagi ras darah, namun karena waktunya tidak tepat, peristiwa yang membahagiakan itu berubah menjadi bencana. Serangan musuh, teriakan marah terdengar, dan aura Sunshine Realm tiba-tiba turun.
Itu adalah Yu Qinglou yang memimpin 8 Sansein Realm dari ras manusia kecil menuju dunia darah absolut. Mereka telah menerima instruksi dari klon pohon bakat Lu Ye dan telah meninggalkan Gunung Fangchun untuk melakukan persiapan. Mereka telah melihat perubahan di seluruh dunia darah absolut dengan jelas dari jauh. Tujuan awal mereka adalah untuk mengganggu Sansein Realm dari ras darah saat Lu Ye mengerahkan kekuatannya, sehingga Gunung Fangchun dapat melepaskan diri dari pengekangan dunia darah absolut dan melarikan diri. Namun, segalanya berjalan terlalu lancar, dan ras manusia kecil tidak terburu-buru untuk pergi. Karena ras darah sangat ramah, mereka akan memasuki dunia untuk melihatnya. Klon pohon bakat Lu Ye bahkan sedikit mengendalikan Gunung Fangchun, mengubah lintasannya. Kalau tidak akan mudah bagi Gunung Fangchun untuk menabrak dunia darah absolut. Memanfaatkan kekacauan di dunia darah absolut, 8 Sansein Realm dari ras manusia kecil tiba dengan niat membunuh. Tak hanya itu, domainnya pun masih bergetar. Dari Gunung Fangchun yang menabrak dunia darah absolut, sosok-sosok bergegas keluar. Itu adalah pasukan kultivator ras manusia kecil. Perang telah benar-benar pecah, tetapi situasinya benar-benar berbeda dari saat ras darah menyerbu Gunung Fangchun. Pada saat ini, peran pihak yang menyerang dan bertahan di balik, dan Blood Race menjadi pihak yang pasif. Pada saat ini, di dunia darah absolut, Lu Ye sedang duduk di sungai darah bawah tanah, pikirannya memancar ke seluruh wilayah. Matanya terpejam, namun ada ekspresi bahagia di wajahnya. Dia seperti anak kecil yang mendapat mainan baru. Pada saat ini, dia merasa sangat baru. Tubuh utamanya dan 7 klon darah berharga memang telah mematahkan pengekangan yang dibawa oleh artefak leluhur ras darah dan berhasil memobilisasi dunia darah absolut. Setelah Sansein Realm dari ras darah tidak lagi menggunakan kekuatan artefak leluhur, memobilisasi dunia darah absolut menjadi lebih mudah. Terus terang, proses memobilisasi dunia darah absolut seperti mengendalikan harta ajaib khusus, dan harta ajaib ini adalah salah satu lengan leluhur darah. Dia bisa mengendalikan lengan ini untuk mengepalkannya, dan dia juga bisa mengendalikannya untuk menekuk dan meluruskannya. Ada rasa keterasingan, dan itu tidak semudah mengendalikan satu jari. Namun, manipulasi sederhana inilah yang telah membawa malapetaka bagi semua makhluk hidup di seluruh dunia. Lu Ye bahkan merasa dia benar-benar bisa menggunakan seluruh domain ini sebagai lengan dan melambaikannya. Jika ada raksasa yang menyerang dari langit berbintang, dia akan dapat menggunakan domain ini untuk melawannya. Ada terlalu banyak hal untuk dicoba dan dipahami, tapi sekarang tidak ada waktu untuk itu. Perang telah pecah, dan ras manusia kecil mempunyai keunggulan absolut. Di bawah lapisan Sansein Realm, setelah kejadian tak terduga tadi, Blood Race telah menderita banyak korban, dan bahkan banyak konstelasi bintang yang terluka. Para elit dari ras manusia kecil semuanya telah keluar, dan ras darah langsung dipukuli hingga linglung. Sebagian besar ras darah tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan sedikit yang bisa melawan dengan cepat dikepung dan dimusnahkan. Di medan perang, tim Sansein Realm bermain 8 lawan 6, dan mereka juga mendapat keuntungan. Namun, tidak mudah untuk membunuh Sansein Realm dari ras darah. Di lautan darah, sosok Sansein Realm dari ras darah muncul dan menghilang. Sulit bagi Sansein Realm dari ras manusia kecil untuk memahaminya secara akurat, dan bahkan lebih tidak pantas lagi untuk terburu-buru. Mereka hanya bisa bertarung dan perlahan mencari peluang bagus. 1834. Saat pertarungan sedang berlangsung, pikiran Lu Ye diam-diam terkunci pada salah satu ras darah, Sansein Realm. Dia mencoba memobilisasi fondasi alam kepunahan darah untuk menekannya, seperti bagaimana dia menekan serangga Sansein Realm di dunia batin. Jika dia bisa melakukannya, keenamnya akan mati di sini. Namun dia segera menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Dia dapat memobilisasi fondasi dunia batin untuk menekan serangga Sansein Realm karena dia telah menyempurnakan asal-usul intinya. Namun, dia tidak bisa melakukannya sekarang. Meskipun ia dapat menggerakkan seluruh wilayah dengan kekuatan darah berharga dari leluhur darah, mustahil baginya untuk secara tepat mengendalikan fondasi dunia absolut darah untuk menekan sinar matahari ras darah kecuali ia memurnikan asal mula dunia absolut darah. Dunia darah absolut pasti memiliki asal, tetapi tidak semua asal domain dapat disempurnakan. Beberapa asal domain tersebar di setiap sudut dunia darah absolut. Mereka telah bergabung dengan dunia darah absolut dan tidak dapat dimurnikan. Hanya dengan cara ini akan ada kemungkinan untuk menyempurnakan asal-usul inti. Dari sudut pandang ini, asal-usul 9 prefektur juga dapat disempurnakan, tetapi Lu Ye tidak pernah memikirkannya, karena menyempurnakan asal-usul 9 prefektur setara dengan menyempurnakan Xiao Jiu. Tidak dapat menggunakan dasar alam kepunahan darah untuk menekan musuh, Lu Ye hanya bisa melakukannya sendiri. Karena tabrakan tersebut, dia berhenti di Gunung Fangchun di selatan alam kepunahan darah. Klon pohon bakatnya tiba-tiba muncul, dan kemudian dia mengaktifkan kekuatan sihirnya. Garis-garis di bawah kakinya digariskan dan tertanam, dan dalam sekejap mata, spirit rune hampa terbentuk.
Riak muncul dalam spirit rune, dan tubuh asli Lu Ye keluar. Mengangkat tangannya dan menyingkirkan klon pohon bakat, Lu Ye melihat ke medan perang yang paling dekat dengannya. Lautan darah mengalir di sana, dan Sunshine Realm bersembunyi di dalamnya. Yang melawannya adalah Chen Xuanhai dari timur. Pada saat ini, dia memegang pedang rune di tangannya, dan saat tubuhnya bergerak, dia menembakkan pedang Qi ke arah lautan darah. Lautan darah mengejarnya, mencoba menelannya, tapi dia menghindarinya berkali-kali. Dia secara alami tahu bahwa tidak baik memasuki lautan darah musuh dengan gegabah saat bertarung melawan alam kepunahan darah. Sekarang pihaknya berada di atas angin, Chen Xuanhai tidak cemas sama sekali. Dia hanya perlu menunda seperti ini. Ketika saatnya tiba, hanya lawan yang ingin menang, dan begitu lawan cemas, dia pasti akan mengungkapkan kekurangannya. Pada saat ini, ekspresi Chen Xuanhai berubah. Dia menghindari serangan lawannya dan menoleh untuk melihat ke arah tertentu. Ke arah itu, peralatan imperial yang tidak mencolok tiba-tiba terbang. Chen Xuanhai meraih imperial equipment di tangannya. Menangkapmu. Sunshine Realm ras darah berteriak, dan laut darah tiba-tiba mengembang. Dalam sekejap, Chen Xuanhai, yang lengah, ditutupi oleh laut darah. Sunshine Realm dari klan darah sangat gembira karena dia berhasil menyerang Chen Xuanhai. Dia tidak pernah menyangka bahwa kesempatan yang dia cari akan tiba secepat ini. Saat dia hendak melancarkan serangan terhadap Chen Xuanhai, dia tiba-tiba merasakan gelombang energi magis dari laut darah milik Jade Moon tingkat menengah. Hal ini membuatnya sedikit bingung karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia menyebarkan pikirannya dan segera menemukan sumber fluktuasi kekuatan sihir. Itu adalah belati di tangan Chen Xuanhai. Meski tahu ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi, suku darah Sunshine Realm tetap tidak menganggapnya serius. Lagi pula, bahkan jika ada sesuatu yang mencurigakan terjadi, fluktuasi energi magis tingkat menengah Jade Moon tidak dapat dipalsukan. Seberapa besar ancaman yang bisa dia berikan padanya? Dengan tertutupnya laut darah, Sunshine Realm dengan mudah sampai di belakang Chen Xuanhai. Kuku jarinya yang panjang berwarna merah darah bersinar dengan cahaya dingin saat dia mengangkatnya tinggi-tinggi, siap melancarkan serangan fatal terhadap Chen Xuanhai. Pada saat itu, dia tiba-tiba melihat kilatan cahaya pada imperial equipment di tangan Chen Xuanhai. Pola spiritual misterius muncul, dan kemudian sesosok tubuh muncul. Itu adalah manusia muda. Fluktuasi kekuatan sihir di tubuhnya sama persis dengan fluktuasi kekuatan sihir di imperial equipment. Dia yakin bahwa ini adalah pemilik imperial equipment. Sunshine Realm dari klan darah tidak mengerti bagaimana pihak lain bisa datang. Dia tidak merasakan tanda-tanda laut darah ditembus. Bagaimana Jade Moon tahap menengah ini muncul begitu misterius. Dia diam-diam menebak bahwa pihak lain telah menguasai semacam teknik teleportasi yang sangat bagus. Tapi lalu kenapa? Siapapun yang berani menerobos ke laut darahku sedang mendekati kematian. Dengan pemikiran ini, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Lu Ye tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Sunshine Realm dari klan darah. Saat mata mereka bertemu, mata Lu Ye tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Garis-garis halus dan rumit yang tak terhitung jumlahnya terjalin, membentuk pola yang sangat rumit dan aneh di atas pupilnya. Ahaha, Sunshine Realm dari klan darah berteriak ketakutan. Tidak jauh dari situ, sosok Jade Moon tingkat menengah tiba-tiba bertambah tinggi, berubah menjadi raksasa yang menjulang tinggi. Dia menatapnya dari atas. Dia bahkan merasakan tekanan alami dari mata merah darah itu, menyebabkan jantungnya berdebar ketakutan. Bahkan darah di tubuhnya berhenti mengalir saat ini. Di bawah pengaruh mata itu, momentum serangannya tiba-tiba terhenti. Pada saat berikutnya, sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh Sunshine Realm dari klan darah terjadi. Aura suci yang menakutkan dan padat tiba-tiba muncul dari tubuh Jade Moon tingkat menengah. Di bawah penindasan alami ini, kekuatan sihirnya mengalami stagnasi, dan momentumnya turun tajam. Serangannya, yang telah dilemahkan oleh dampak mata merah darah, menjadi lemah dan tidak berdaya dalam sekejap. Chen Xuanhai juga berbalik saat ini. Pedang jimat di tangannya tampak ringan saat ditebas, tapi sebenarnya itu adalah ledakan kekuatan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini karena dia merasa bahwa dia tidak menebas Sunshine Realm dari klan darah. Terlepas dari kekuatan tubuh fisiknya, kekuatan sihir pihak lain terlalu lemah. Dia dengan mudah menebasnya. Tebasan ini langsung memotong tubuh Sunshine Realm dari klan darah menjadi dua. Mata Sunshine Realm dari klan darah membelalak. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Dia hanya menatap Lu Ye dengan ngeri dan membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi Chen Xuanhai tidak memberinya kesempatan. Pedang jimat itu bangkit kembali dan memotongnya menjadi beberapa bagian seperti tahu. Aura Sunshine Realm musnah, dan lautan darah yang luas juga runtuh, berubah menjadi hujan darah. Bagus sekali, Chen Xuanhai memuji. Dia meraih lengan Lu Ye dan bergegas ke medan perang berikutnya. Tentu saja,
Dia tahu bahwa membunuh Sunshine Realm dengan begitu mudahnya bukan karena dia menjadi lebih kuat, tetapi karena lawannya menjadi lebih lemah. Alasan dari semua ini tidak lain adalah metode Lu Ye. Klan darah adalah ras yang naik turun karena garis keturunan mereka. Chen Xuanhai hampir bisa meramalkan kehidupan menyedihkan klan darah di langit berbintang di masa depan. Dengan keberadaan aneh seperti Lu Ye, tidak ada anggota klan darah yang akan mendapatkan akhir yang baik jika bertemu dengannya. Saat ini, Lu Ye sedang mengingat semua yang baru saja terjadi. Mengaktifkan tato roh mata darah melawan Sunshine Realm klan darah adalah sebuah inspirasi yang tiba-tiba. Dia ingin melihat apakah tato roh ini memiliki efek ajaib terhadap klan darah. Bagaimanapun, tato roh berasal dari leluhur darah. Setelah tes ini, hasilnya sungguh tidak terduga. Menurut pemahaman sebelumnya, tato roh mata darah adalah serangan jiwa yang tidak terlihat. Sebenarnya, itu sebenarnya adalah tato ilahi. Fungsinya adalah untuk membuat musuh berhalusinasi ketika menyerang jiwa mereka, yang pada gilirannya mempengaruhi penilaian mereka selama pertempuran. Ini bisa dianggap sebagai metode tambahan. Secara logika, menggunakan tato roh mata darah melawan Sunshine Realm seharusnya tidak memberikan efek apapun karena kekuatan jiwa Sunshine Realm jauh lebih unggul darinya. Pertahanan jiwanya saja seharusnya cukup untuk mengimbangi efek dari tato roh mata darah. Namun, Sunshine Realm dari tato roh mata darah jelas terpengaruh. Meski efeknya tidak besar, itu cukup untuk membunuhnya. Ini mungkin karena tato roh mata darah berasal dari leluhur darah. Klan darah adalah keturunan leluhur darah, jadi kekuatan leluhur darah akan memiliki efek ajaib pada tingkat tertentu pada klan darah. Mungkin dia bisa mengujinya dengan Xiang Yin dan adiknya. Mereka adalah generasi pertama klan darah dan para pelayan darahnya. Umpan balik yang dapat mereka berikan tentunya akan lebih spesifik. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, Chen Xuanhai telah membawanya ke medan perang Sunshine Realm kedua. Kali ini, Wen Xiong dari barat melawan anggota Sunshine klan darah lainnya. Ketika Chen Xuanhai dan Lu Ye tiba, Wen Xiong telah menyerbu ke Laut Darah dan berhadapan langsung dengan anggota klan darah. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Wen Xiong jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, namun momentumnya tidak dapat dihentikan. Merasakan kedatangan Chen Xuanhai, Sunshine Realm dari klan darah tidak bisa menahan panik. Dalam pertarungan 1 lawan 1, dia bisa saja unggul dengan kekuatan Laut Darah, namun dalam pertarungan 2 lawan 1, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Dia ingin melepaskan Wen Xiong, tetapi Wen Xiong tidak memberinya kesempatan. Dia terus mengganggunya dengan sekuat tenaga. Ketika Chen Xuanhai bergabung, Sunshine Realm dari klan darah langsung dirugikan. Lautan darah yang kental bergolak, dan ki darah menguap. Lu Ye menemukan kesempatan untuk mengaktifkan atribut ilahi miliknya. Sunshine Realm dari klan darah segera berteriak kaget. Dia akhirnya mengerti bagaimana temannya meninggal. Dia pun akhirnya mengerti mengapa klan darah menderita begitu banyak korban saat mereka menyerbu Gunung Fangchun. Ada eksistensi dengan atribut ilahi yang menakutkan yang tersembunyi di antara musuh, dan klan darah tidak mengetahuinya. Ini sungguh ironis. Anggota klan darah kedua, Sunshine Realm dari klan darah, dengan cepat terbunuh. Laut darah runtuh, dan sosok Chen Xuanhai, Wen Xiong, dan Lu Ye muncul. Lu Ye melihat sekeliling, tapi tidak ada jejak Sunshine Realm dari klan darah. Bahkan Sunshine Realm dari klan hominid tidak terlihat. Dia tahu bahwa Sunshine Realm dari klan darah pasti telah melarikan diri, dan klan hominid mungkin mengejarnya. Itu masuk akal. 2 dari 6 anggota klan darah telah meninggal. Terlebih lagi, di mata segelintir Sunshine Realm yang masih hidup, kematian rekannya terlalu mendadak dan tidak bisa dijelaskan. Tidak sulit bagi mereka untuk menyimpulkan bahwa klan hominid memiliki metode untuk membunuh Sunshine Realm dari klan darah dengan cepat. Didorong oleh rasa takut akan hal yang tidak diketahui dan didorong oleh naluri bertahan hidup, bagaimana mungkin keempat Sunshine Realm yang masih hidup menunggu kematian di tempat yang sama? Mereka tidak lari sebelumnya karena ini adalah alam tempat mereka dilahirkan. Selama masih ada secercah harapan, mereka tidak akan lari. Tapi sekarang, mereka tidak punya pilihan selain lari. Jika mereka tetap tinggal, mereka akan mengikuti jejak rekan mereka. Selama mereka bukan idiot, mereka tidak akan tinggal dan menunggu kematian. Berlari. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Wajah Wen Xiong penuh amarah. Saat dia berbicara, dia mengejar ke arah tertentu. Jelas sekali, dia tidak ingin membiarkan salah satu anggota klan darah pergi. Telekinesis ilahi Chen Xuanhai tiba-tiba memindai area itu, dan dia juga memimpin Lu Ye ke arah lain. Lu Ye tidak menghentikan mereka, tapi dia merasa kemungkinan mengejar mereka tidak besar. Kemampuan klan darah untuk melarikan diri adalah yang terbaik, terutama Sunshine Realm dari klan darah. Ketika dia fokus untuk melarikan diri, klan hominid tidak memiliki metode yang baik untuk menghadapinya. 1835. Benar saja, pengejaran Chen Xuanhai tidak membuahkan hasil.
Dia jelas tahu bahwa melanjutkan pengejaran akan membuang-buang waktu, jadi dia kembali ke alam kepunahan darah bersama Lu Ye. Para ras darah menderita kekalahan besar di alam sinar matahari. Dari 6 kultivator alam sinar matahari, 2 terbunuh dan 4 melarikan diri. Jika 3 kultivator Sunshine Realm yang terbunuh di Heart Mountain Selatan dimasukkan, lebih dari setengah dari 9 kultivator Sunshine Realm di Blood Extinction Realm telah meninggal hanya dalam beberapa hari. Ini merupakan pencapaian yang tak terbayangkan dan langka. Faktanya, hanya ada sedikit korban jiwa di alam sinar matahari, apalagi korban jiwa dalam jumlah besar. Di alam kepunahan darah, api perang berputar-putar. Para kultivator alam sinar matahari mati atau melarikan diri. Bagaimana ras darah yang tersisa bisa memiliki semangat juang? Mereka yang bereaksi cepat telah lolos dari dunia ini, dan mereka yang lambat bereaksi hanya bisa dibunuh. Dengan kembalinya para kultivator alam sinar matahari, pemusnahan ras darah di alam kepunahan darah menjadi lebih menyeluruh. Sejumlah besar ras darah terbunuh, dan hanya dalam beberapa hari, hampir tidak ada ras darah yang tersisa di seluruh dunia. Tak hanya itu, kobaran api peperangan mulai menyebar ke seluruh Blood Extinction Galaxy. Galaksi kepunahan darah adalah galaksi yang kaya dengan banyak alam besar dan kecil. Alam ini selalu berada di bawah kekuasaan berdarah alam kepunahan darah, dan diintimidasi serta ditindas oleh para ras darah. Makhluk-makhluk di alam ini dapat dianggap sebagai makanan bagi para ras darah, dan kehidupan mereka sangat menyedihkan. Sekarang alam kepunahan darah telah dihancurkan, meskipun suku Miniman tidak bisa membunuh mereka semua, mereka tidak akan membiarkan ras darah di alam lain pergi. Para kultivator alam sinar matahari bergegas ke kedalaman langit berbintang dalam kelompok 2 orang. Segera, semua alam di seluruh galaksi akan terbunuh jika mereka bertemu dengan ras darah. Suku Miniman dan para ras darah berseteru. Pecahnya Gunung Fangchun adalah pekerjaan leluhur darah. Informasi ini telah dicatat di Pavilion Res Abyss dan terukir di hati suku Miniman selama beberapa generasi. Sayangnya, dengan terpecahnya Heart Mountain, suku Miniman pun ikut terpecah belah. Ditambah dengan metode pengembaraan khusus dari berbagai suku di Heart Mountain, mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk membalas dendam setelah bertahun-tahun. Kali ini, penghancuran alam kepunahan darah bisa dikatakan sebagai pembantaian sepuasnya, dan mereka juga dengan kejam melampiaskan kebencian di hati mereka. Di seluruh bagian selatan Heart Mountain, suku Miniman bersorak dan merasa bahwa para kultivator alam sinar matahari mereka lebih unggul. Di tingkat alam sinar matahari, para kultivator alam sinar matahari ras darah bukanlah apa-apa. Hanya sejumlah kecil orang yang tahu bahwa alasan kemenangan yang menentukan ini bukan karena humanoid itu sendiri, tetapi karena manusia Lu Ye. Pada saat ini, Lu Ye sedang duduk bersila di tempat di mana altar dulu berada. Sebuah alu perunggu sepanjang beberapa puluh meter diletakkan di atas lututnya, matanya terpejam penuh konsentrasi. Benda ini adalah senjata leluhur dari ras darah, dan menurut pemahaman Lu Ye, itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh leluhur darah. Itulah mengapa Blood Race bisa menggunakannya untuk memobilisasi kekuatan alam. Sebelumnya, di bawah kendalinya, Gunung Enam Jari telah berubah dari telapak tangan menjadi kepalan tangan. Gunung itu telah runtuh, dan altarnya telah terkubur. Artefak leluhur juga telah terkubur jauh di bawah tanah. Tidak mudah baginya untuk menggalinya. Dia ingin mengetahui apa yang istimewa dari item ini sehingga dapat membuat beberapa ras darah, yang bukan penguasa domain, bekerja sama untuk mengerahkan kekuatan domain tersebut. Namun, yang aneh adalah tidak peduli bagaimana dia memeriksanya, dia sebenarnya tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa tentang alu ini. Itu seperti harta karun biasa yang diturunkan dari zaman kuno, dan tidak memancarkan fluktuasi energi apapun. Namun, Lu Ye dapat mengandalkan alu ini untuk memperkuat hubungannya dengan seluruh alam kepunahan darah. Dengan kata lain, dia juga bisa menggunakan item ini untuk memobilisasi domain seperti yang dilakukan ras darah. Mungkin itu karena dia telah memurnikan darah leluhur darah, tapi dia bisa melakukannya dengan lebih baik dan lebih mudah daripada para ras darah. Sebelumnya, ketika dia memobilisasi domain, dia perlu masuk jauh ke beberapa lokasi tertentu di sungai darah bawah tanah alam kepunahan darah, menggunakan tubuh aslinya dan 7 klon darah, tetapi sekarang dia tidak perlu melakukannya. Dengan alu di tangannya, dia bisa melakukan hal yang sama. Jika metode sebelumnya dibandingkan dengan Lu Ye yang memakai seluruh alam kepunahan darah di tubuhnya dan mengubahnya menjadi sesuatu seperti armor, maka menggunakan artefak leluhur untuk memobilisasi domain itu seperti mengubah alam kepunahan darah menjadi boneka. Cara mobilisasi dan penguasaan domain berbeda-beda, namun hasilnya sama. Agaknya, para Sunshine ras darah itu juga melakukan hal yang sama. Dengan bantuan artefak leluhur, dunia kepunahan darah telah menjadi boneka di tangan mereka. Lu Ye masih ingat bahwa di bawah kendali Sunshine Realm itu, Gunung Enam Jari berguncang sedikit dan mengeluarkan cetakan tangan besar yang berdarah ke arah langit berbintang. Kekuatan telapak tangan tersebut melukai 8 Sunshine dari klan Hominid dan memaksa mereka mundur dalam keadaan yang menyedihkan. Kekuatan pukulan itu sangat menakutkan.
Dia juga bisa melakukan ini sekarang. Hati Lu Ye membara. Meskipun alam kepunahan darah adalah sebuah domain, dengan kemampuannya saat ini, dia dapat sepenuhnya menggunakan domain ini sebagai senjata pembunuh. Jika dia bisa mengecilkan alam kepunahan darah dan membawanya bersamanya setiap saat, mengapa dia harus takut pada Sunshine Realm? Hari itu di Laut Wanxiang, Lu Ye masih ingat tekanan mengerikan dari Yuan Du. Jalan kultivasinya panjang, dan sebelum dia memiliki kekuatan yang cukup, banyak kekuatan eksternal yang sangat diperlukan. Sayangnya, dia hanya bisa memikirkannya. Alam kepunahan darah adalah sebuah domain, dan ukurannya tidak kecil. Itu bukanlah senjata ajaib, jadi Lu Ye pasti tidak bisa membawanya setiap saat. Dalam imajinasinya, Lu Ye tiba-tiba mendapat inspirasi. Jika dia bisa membawa alam kepunahan darah kembali ke 9 prefektur, sepertinya itu ide yang bagus. Meskipun 9 prefektur telah mendapat dukungan dari Gunung Fangchun dan pada dasarnya tidak memiliki kekhawatiran tentang perlindungan diri, siapa yang akan mengeluh karena memiliki lebih banyak sarana perlindungan diri? Jika dia benar-benar dapat membawa alam kepunahan darah kembali ke 9 prefektur pasti akan memiliki cara perlindungan diri yang kuat. Selain itu, alam kepunahan darah dan alam pemurnian darah memiliki asal yang sama dan keduanya merupakan bagian dari tubuh leluhur darah. Lu Ye telah mencoba untuk memobilisasi alam pemurnian darah sebelumnya, tetapi tidak berhasil. Alasan mengapa dia tidak terus mencoba adalah karena dia merasa dengan kekuatannya saat ini, itu terlalu sulit. Kedua, dia merasa bahwa meskipun dia berhasil, itu tidak ada artinya. Seluruh alam pemurnian darah hanyalah batang tubuh tanpa kepala dan anggota badan. Sekalipun dia bisa memobilisasinya, apa yang bisa dia lakukan? Tetapi jika dia bisa mengembalikan alam kepunahan darah, tubuh besar itu akan memiliki lengan untuk diayunkan. Bayangkan saja, jika tubuh alam pemurnian darah melambaikan lengan alam kepunahan darah, betapa menakjubkan pemandangannya. Siapa yang mampu memblokir serangan mengerikan seperti itu? Tentu saja, jika dia benar-benar ingin melakukan ini, kultivasinya harus ditingkatkan secara signifikan, jika tidak, itu tidak mungkin. Tetapi kultivasi dapat diakumulasikan secara perlahan, dan jika dia melewatkan kesempatan ini, akan sulit untuk menemukannya lagi di masa depan. Begitu ide ini muncul, dia tidak bisa lagi menekannya. Dia ingin membawa alam kepunahan darah kembali ke 9 prefektur. Sangat sulit untuk mencapai hal ini. Migrasi sebuah domain bukanlah sebuah lelucon, namun bukannya tanpa harapan. Untuk periode waktu berikutnya, Lu Ye sibuk dengan masalah ini. Sebulan setelah Gunung Fangchun Selatan menghantam alam kepunahan darah, Sunshine Realm yang keluar untuk membersihkan ras darah kembali satu demi satu. Selama periode waktu ini, mereka berdelapan pergi ke berbagai bagian galaksi, melewati domain demi domain, dan membunuh semua ras darah yang dapat mereka temukan. Di banyak wilayah tersebut, makhluk dari berbagai ras yang telah diperbudak dan ditindas oleh ras darah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya semuanya membungkuk kepada mereka sebagai rasa terima kasih. Di alam kepunahan darah, di istana yang awalnya milik Sunshine Realm dari ras darah, 8 Sunshine Realm dari ras humanoid berkumpul. Setelah pertempuran besar, istana juga terkena dampaknya, namun untungnya tidak runtuh sepenuhnya dan masih bisa digunakan. Setelah sekian lama, Yu Qinglou menghela nafas. Jika kita tidak menghilangkan akarnya, apa yang kita lakukan hari ini tidak akan mampu menyelesaikan masalah sampai ke akarnya. Selama periode waktu ini, meskipun ras darah telah menderita banyak korban, masih ada 4 Sunshine Realm dari ras darah yang melarikan diri dengan nyawa mereka, serta beberapa konstelasi dan Jade Moon. Mereka pasti bersembunyi atau melarikan diri dari galaksi ini, itulah sebabnya Sunshine Realm dari ras humanoid tidak dapat menemukan keberadaan mereka. Dalam jangka pendek, mereka tidak akan berani kembali, tapi ras humanoid tidak bisa tinggal di sini selamanya. Mereka harus melanjutkan perjalanan mereka, dan ras darah juga mengetahui hal ini. Setelah ras humanoid pergi, Sunshine Realm dari ras darah serta konstelasi dan Jade Moon lainnya akan kembali, dan banyak domain yang mereka selamatkan hari ini akan jatuh ke tangan ras darah lagi. Tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal itu. Zhang Kun menghela nafas. Ada begitu banyak makhluk hidup di banyak wilayah. Kita tidak bisa mengambil semuanya, tapi kita juga tidak bisa meninggalkan mereka. Ras kita telah melakukan semua yang kita bisa. Semua orang diam. Meskipun mereka tahu bahwa masa depan akan seperti apa yang mereka bayangkan, mereka masih sulit menerimanya. Saat mereka memusnahkan ras darah kali ini, mereka secara pribadi telah menyaksikan kehidupan tragis banyak makhluk hidup. Beberapa ras yang tertindas benar-benar dibesarkan seperti binatang. Ada jalan. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar istana. Semua orang tahu siapa yang datang tanpa melihat. Lu Ye masuk, dan Wen Xiong segera menyambutnya dengan hangat. Adik Lu. Adik laki-laki, adik Lu. Salam terdengar satu demi satu. Di seluruh galaksi, Lu Ye mungkin satu-satunya yang bisa membuat begitu banyak Sunshine Realm menyambut hangat Jade Moon. Salam, saudara dan saudari senior.
Lu Ye membungkuk ke segala arah. Dia mendongak dan melihat Su Yuqing melambai padanya, mengisyaratkan dia untuk duduk di sana. Lu Ye berjalan mendekat dan duduk di samping Su Yuqing. Apa kesibukanmu akhir-akhir ini? Aku mendengar dari Xiang Yin bahwa mereka bahkan belum melihat bayanganmu. Su Yuqing bertanya. Dia telah mencari Lu Ye ketika dia kembali, tapi dia tidak dapat menemukannya. Dia telah bertanya kepada Xiang Yin dan Xiang Yu, tetapi mereka mengatakan bahwa mereka juga tidak tahu. Jika Lu Ye tidak mengambil inisiatif untuk muncul sekarang, Su Yuqing benar-benar tidak akan tahu kemana harus mencarinya. Aku sedang sibuk dengan sesuatu yang penting. Lu Ye berkata dengan misterius. Kelompok Sansein Realm menjadi tertarik. Yu Qinglou berkata, adik laki-laki, apakah hal yang kamu bicarakan ada hubungannya dengan apa yang kamu katakan tadi? Itu benar. Lu Ye mengangguk. Chen Xuanhai mengangkat alisnya. Adik laki-laki, apakah kamu punya cara untuk memecahkan masalah yang akan dihadapi galaksi ini di masa depan? Tidak dapat disangkal bahwa Lu Ye memiliki keunggulan unik dalam menghadapi ras darah. Namun, membunuh musuh adalah satu hal, dan menghadapi dampaknya adalah hal lain. Kelompok Sansein Realm yang berkumpul di sini semuanya kehabisan akal. Mereka tidak punya solusi, tapi Lu Ye tampaknya sangat percaya diri.